Terima kasih sudah hadir di ruang suara yang tak sekadar bicara. Ini bukan hanya cerita tentang uang yang runtuh atau pasar yang panik, tapi tentang manusia yang kadang tak sadar sedang menyiapkan badai buat dirinya sendiri. Mari kita mulai. Tarik napas pelan. Bayangkan dunia dalam keadaan damai, orang-orang bekerja, jalanan ramai, toko-toko buka setiap hari, ekonomi tumbuh, grafik naik, dan semua tampak berjalan sempurna. Tapi diam-diam, seperti retakan kecil di dinding yang tak segera diperbaiki, kerapuhan mulai tumbuh dari dalam. Kita tidak melihatnya atau pura-pura tidak, karena kita terlalu sibuk dengan angka, dengan mimpi jadi kaya, dengan kejaran yang tak pernah usai. Sampai suatu hari, pasar jatuh, bank bangkrut, orang-orang kehilangan pekerjaan, anak-anak berhenti sekolah, harga kebutuhan naik, dan dunia mendadak terasa asing. Krisis ekonomi katanya. Seolah ia datang dari langit, seperti badai yang tak bisa dicegah. Padahal, kalau kita jujur, bukankah kita sendiri yang menyusun puing-puingnya? Kita membangun sistem yang lemah, tapi kelihatan mewah. Fondasi dari utang, spekulasi, dan janji-janji palsu tentang pertumbuhan tanpa akhir. Kita menjadikan uang sebagai raja, lalu pura-pura kaget saat istana itu runtuh karena dibangun di atas pasir. Setiap krisis membawa rasa sakit. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan, melainkan kesadaran bahwa kita tahu ini bisa terjadi dan tetap melakukannya juga. Aneh, ya? Tapi itulah manusia. Kita seringkali tidak belajar dari luka, karena kita lebih suka membungkus luka itu dengan nama baru, resesi, koreksi pasar, fluktuasi. Kita tidak menyebutnya kerakusan, padahal mungkin itu akar semuanya. Coba kamu ingat berapa banyak krisis yang sudah pernah kita lewati, dan selalu saja polanya sama. Euforia, spekulasi, ketamakan, kejatuhan, kepanikan, penyesalan. Seolah-olah itu hukum alam, padahal bukan. Bumi tidak menciptakan krisis. Langit tidak menuliskannya di kitab hukum fisika. Kita yang melakukannya. Karena kita terlalu percaya bahwa dunia ini bisa terus naik tanpa turun, bahwa pasar bisa tumbuh tanpa batas, bahwa uang bisa dibuat tanpa beban. Tapi kenyataannya, semua yang naik pasti turun. Dan semua yang dipaksakan pasti patah. Krisis ekonomi bukan kutukan. Ia adalah gema dari sistem yang dipenuhi keserakahan. Dan selama kita tidak mengubah sistem itu, selama kita masih menyembah pertumbuhan lebih dari keseimbangan, selama kita percaya bahwa nilai seseorang diukur dari rekeningnya, maka krisis berikutnya hanya soal waktu. Bukan kalau, tapi kapan. Dan mungkin, sebagian dari kita akan pura-pura terkejut lagi. Kamu tahu, yang paling sunyi dari sebuah krisis adalah bukan suara pabrik yang berhenti berdengung, bukan suara berita yang membacakan kejatuhan saham, bukan isak tangis di dapur karena dapur tak lagi bisa mengepul. Yang paling sunyi adalah suara hati yang menyalahkan diri sendiri diam-diam. Yang paling sunyi adalah kepala yang tertunduk tanpa kata di ruang yang tiba-tiba terasa sempit. Karena di balik semua grafik yang runtuh, ada jiwa yang merasa gagal menjaga rumahnya. Tapi, apakah memang salah kita? Atau kita hanya bagian dari roda yang terlalu besar untuk dilawan? Yang memaksa kita ikut berputar, meski arah putarannya menuju jurang? Itulah sistem ekonomi global. Ia dibangun dengan kecepatan dan obsesi. Obsesi pada pertumbuhan, pada laba, pada pencapaian kuartal demi kuartal. Tanpa peduli apakah bumi kuat menanggungnya, kita diminta untuk terus konsumsi, terus belanja, terus meningkatkan daya beli. Padahal batin kita sudah lelah dan dompet kita sudah tak lagi kuat menahan. Tapi kita malu untuk berhenti. Karena yang berhenti
dianggap kalah, yang sederhana dianggap gagal, yang cukup dianggap malas. Lalu kita pun terjebak. Kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki untuk menyenangkan orang yang bahkan tidak peduli. Dan di titik itu, kita sedang menabung krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis identitas, krisis spiritual, krisis nilai. Karena yang runtuh bukan cuma bangunan luar, tapi pondasi batin yang kehilangan arah. Setiap resesi seolah datang tiba-tiba, padahal ia adalah akumulasi keputusan-keputusan kecil yang dibenarkan terus-menerus. Kita menutup mata dari tanda-tanda bahaya karena kita takut kehilangan kenyamanan. Tapi begini, kadang yang membuat kita akhirnya tersadar bukanlah nasihat, melainkan guncangan. Krisis seringkali adalah panggilan, bukan kutukan. Ia mengetuk kesadaran kita yang terlalu lama tertidur di kasur utang. Ia menghancurkan ilusi bahwa kita bisa hidup tanpa batas. Ia mengingatkan bahwa bumi pun punya batas nafasnya. Dan kita tak bisa terus-menerus hidup seolah tak ada esok yang harus ditanggung. Saat krisis datang, kita akhirnya melihat wajah asli dunia ini bukan lewat iklan, bukan lewat layar, tapi lewat kenyataan yang menggugah bahwa uang bisa habis, bahwa jabatan bisa runtuh, bahwa kenyamanan bisa sirna hanya dalam semalam, tapi juga bahwa solidaritas bisa tumbuh, bahwa manusia bisa saling genggam tangan dalam gelap, bahwa kita punya pilihan untuk membangun ulang dengan cara yang lebih bijak. Dan inilah saatnya. Saat dunia terlihat goyah, itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin justru itu awal dari sesuatu yang lebih jujur. Tapi itu butuh keberanian. Keberanian untuk bertanya, apakah sistem ini benar-benar bekerja? Atau hanya terlihat bekerja karena kita terlalu takut merombaknya? Apakah kita hidup untuk melayani pasar? Atau pasar yang seharusnya melayani kehidupan? Karena selama ini kita berpikir bahwa ekonomi adalah segalanya. Tapi, apa artinya ekonomi jika manusia tak lagi bisa bahagia? Ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Jika kita tahu sistem ini rapuh, mengapa kita terus memeliharanya? Jawabannya barangkali karena kita dibesarkan untuk percaya bahwa hidup ini adalah lomba lari, bahwa kalau kita berhenti, kita akan tertinggal, bahwa kalau kita tidak ikut membeli, kita dianggap tidak mampu, bahwa kalau kita tidak berinvestasi, kita dianggap tidak bijak. Lalu kita tumbuh dengan rasa takut yang dibungkus nasihat, dengan ambisi yang dibungkus motivasi, dengan kompetisi yang dibungkus kolaborasi semu. Padahal yang kita lawan bukan orang lain. Yang sering jadi musuh justru diri kita sendiri. Kita ingin kaya bukan karena butuh segalanya, tapi karena takut dianggap kurang oleh dunia yang serba tampak. Kita bekerja siang malam bukan karena cinta pekerjaan, tapi karena takut tak bisa bertahan kalau tak mengejar. Dan sistem ini tahu, ia tahu di mana ketakutan kita tinggal, maka ia memupuknya. Memberi kita ilusi bahwa keberhasilan adalah angka, bahwa nilai hidup adalah harga, bahwa kebahagiaan bisa dibeli selama kamu punya cukup kredit. Tapi kamu tahu kan, pada akhirnya, yang membuat kita tenang bukan saldo tabungan, tapi siapa yang duduk diam di samping kita saat semuanya runtuh. Krisis demi krisis membuktikan satu hal penting. Kapitalisme modern bukanlah sistem yang gagal karena tidak menghasilkan kekayaan, tapi karena kekayaan itu hanya jatuh ke tangan yang sama, lagi dan lagi. Setiap resesi menyapu mimpi banyak orang, sementara segelintir tetap aman di menara emasnya. Dan kita pun mulai sadar bahwa bukan sekadar pasar yang tidak stabil, tapi distribusi keadilan yang pincang dari awal. Maka muncullah pertanyaan lain. Apakah kita hidup dalam dunia yang memang tidak adil?
Atau kita hanya mewarisi ketidakadilan itu dan tak pernah sempat bertanya? Dan disinilah kita berdiri hari ini. Di titik di mana kita bisa mulai menggugat tanpa harus marah. Bisa mulai merombak tanpa harus menghancurkan. Bisa mulai bertanya ulang, apa arti hidup yang baik kalau kita tidak saling menjaga? Karena ekonomi yang sehat seharusnya bukan hanya tentang pertumbuhan GDP, tapi tentang apakah seorang ibu bisa beli susu tanpa khawatir tagihan listrik. Tentang apakah anak-anak bisa sekolah tanpa harus menanggung utang. Tentang apakah manusia bisa tidur dengan damai tanpa dihantui harga sembako esok hari. Sistem ekonomi kita sekarang seringkali lebih peduli pada grafik laba perusahaan besar daripada detak cemas di jantung keluarga kecil yang hanya ingin hidup layak. Lalu, kita tanya lagi, apakah itu adil? Apakah itu normal? Atau kita hanya terlalu terbiasa dengan ketidaknormalan hingga menganggapnya sebagai kenyataan yang tak bisa diubah? Krisis ekonomi global hanyalah puncak gunung es yang tampak dari permukaan. Tapi di bawahnya ada lapisan ketimpangan, lapisan keserakahan, lapisan kebijakan yang lebih melindungi pasar daripada manusia. Dan perubahan tak akan datang dari langit. Ia harus kita bangun sendiri. Dari pemahaman, dari empati, dari kemauan untuk berhenti mengikuti arus yang membawa kita ke jurang. Bayangkan, seandainya kita tak hanya menghafal istilah ekonomi, tapi juga memahami isi perut tetangga. Seandainya kita tak hanya sibuk memutar uang, tapi juga mengerti kemana uang itu seharusnya mengalir. Seandainya dunia ini tak hanya diukur lewat angka, tapi juga lewat air mata yang jatuh diam-diam di malam yang panjang. Bukankah itu akan jadi dunia yang lebih hidup? Tapi kita hidup di zaman di mana stabilitas ekonomi kadang berarti menenangkan pasar, bukan menenangkan manusia. Zaman di mana media lebih tertarik pada indeks bursa daripada kisah para buruh yang kehilangan upah. Zaman di mana suara rakyat kecil hanya terdengar saat sudah berubah menjadi jeritan. Dan inilah akar dari segalanya, bahwa kita membangun sistem yang terlalu jauh dari realitas hidup manusia biasa. Kita percaya pada pertumbuhan ekonomi, tapi kita lupa bertanya, tumbuh untuk siapa? Kita percaya pada globalisasi, tapi kita lupa, apakah semua bisa ikut serta atau hanya segelintir saja yang menang? Ekonomi global yang kita puja bisa begitu kejam pada yang tak punya modal, bisa membunuh yang lambat, bisa menggilas yang sederhana, dan bisa menepuk bahu yang serakah dengan pujian, kamu visioner. Tapi bagaimana jika kita membalik cara pandang itu? Bagaimana jika yang bijak adalah yang tahu kapan harus cukup, yang sukses adalah yang bisa tidur nyenyak tanpa mencurangi siapapun? Yang hebat adalah yang tetap rendah hati saat punya segalanya. Krisis ekonomi global bukan hanya tentang uang yang menghilang. Ia adalah cermin besar yang memperlihatkan pada kita wajah asli dunia dan wajah asli kita sendiri. Apakah kita bagian dari sistem yang membunuh pelan-pelan atau bagian dari cahaya kecil yang ingin menyalakan ulang makna hidup? Pertanyaannya tajam ya, dan menyakitkan kadang. Tapi justru dari rasa perih itulah kita bisa mulai menumbuhkan keberanian. Berani untuk hidup lebih sadar. Berani untuk tak ikut arus yang membutakan. Berani untuk berkata, aku tidak akan membeli hanya karena disuruh. Aku tidak akan mengejar sukses dengan cara yang kotor. Aku tidak akan diam saat banyak yang terinjak. Karena dunia baru tidak dibangun oleh mereka yang banyak uang, tapi oleh mereka yang punya hati. Dan sistem bisa berubah, bukan karena kekuatan besar dari atas, tapi karena kesadaran kecil yang menyebar dari bawah. Krisis adalah titik balik. Ia bisa menghancurkan, tapi ia juga bisa membentuk kembali. Kita hanya perlu memutuskan, apakah kita ingin kembali seperti dulu, atau menciptakan sesuatu yang lebih jujur. Coba bayangkan, jika kita menatap dunia ini tanpa kacamata pemisah, tanpa lapisan kesibukan,
yang mengaburkan mata hati kita, apa yang akan kita lihat? Bukankah kita akan melihat bahwa segalanya tak hanya tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita beri? Krisis ekonomi global tak hanya tentang anggaran negara yang bolong, tak hanya tentang kapital yang mengalir ke luar negeri, tak hanya tentang kemiskinan yang meningkat di banyak sudut dunia. Krisis ini adalah gejala dari sebuah masalah yang lebih besar. Masalah dari rasa tidak cukup, masalah dari rasa takut akan kehilangan apa yang kita miliki. Masalah dari obsesi akan lebih banyak, lebih cepat, lebih besar. Di dunia ini, kita sering terlalu sibuk mengejar hingga lupa untuk berhenti dan merasa. Kita terlalu sibuk berbicara hingga lupa untuk mendengarkan apa yang dunia katakan. Di balik krisis ini, di balik setiap resesi yang datang dan pergi, ada sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kita cari? Apa yang kita inginkan dari kehidupan ini? Banyak yang akan menjawab. Uang, keamanan, status, kesuksesan. Tapi coba dengar suara hati, suara yang berbicara lembut di dalam diri kita. Adakah yang lebih penting dari itu semua? Adakah yang lebih bermakna dari sebuah kedamaian hati? Adakah yang lebih abadi dari hubungan yang tulus? Dari berbagi senyum dan tawa dengan mereka yang kita cintai? Krisis ekonomi bukan hanya masalah uang. Ia adalah gejala dari sebuah dunia yang melupakan esensi kehidupan yang lebih dalam. Dan kita, sebagai manusia, bisa memilih untuk belajar dari ini. Saat dunia dilanda krisis, kita bisa memilih untuk merasa takut dan terpuruk. Atau kita bisa memilih untuk bangkit, untuk berbagi, untuk berempati, untuk saling membantu, untuk menyembuhkan luka-luka yang ada, baik di dalam diri kita maupun di sekitar kita. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita ambil, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Tentang bagaimana kita bisa mengubah cara kita hidup, mengubah cara kita saling berhubungan, dan mengubah cara kita melihat nilai. Apakah kamu akan menjadi bagian dari dunia yang terus-menerus terjebak dalam siklus ini? Ataukah kamu akan menjadi bagian dari mereka yang memilih jalan baru? Jalan yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih penuh cinta. Saat krisis datang, itu bukan akhir dari segalanya. Ia adalah panggilan untuk bertanya ulang, untuk mencari jalan baru yang lebih baik. Kita punya kekuatan untuk merubah jalan itu. Meski langkah kita kecil, meski suara kita samar. Tapi jika kita bersatu, maka suara itu akan semakin keras. Dan langkah itu akan semakin kuat. Kau tahu, kadang yang membuat dunia ini rapuh bukan semata sistemnya, tapi karena kita diam saat ketidakadilan tumbuh. Kita bungkam saat yang lemah terinjak. Kita memilih nyaman dan perlahan melupakan bahwa keadilan tidak tumbuh dari kenyamanan. Setiap krisis besar adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang lama didiamkan, dari keserakahan yang dibiarkan hidup, dari kebohongan yang tidak ditantang, dari angka-angka yang terus naik, sementara nilai-nilai justru tenggelam. Dan disitulah luka terbesar manusia modern. Banyak dari kita tahu bahwa dunia ini timpang. Tapi kita juga lelah. Lelah mencari kebenaran dalam tumpukan kebisingan. Lelah memilih antara idealisme dan realita. Lelah menjadi orang baik di tengah sistem yang menghargai kelicikan. Namun, ingatlah ini. Kita tak dilahirkan untuk menyerah. Kita dilahirkan untuk mengingat bahwa hidup punya makna lebih dari sekadar untung dan rugi. Bahwa ada nurani di dada yang terus berdenyut, meski dunia mencoba menidurkannya. Lalu datanglah krisis demi krisis, seperti alarm yang tak pernah benar-benar kita dengarkan. Seolah dunia ingin berkata, "Aku sedang sekarat, dan kamu masih sibuk memoles wajah ketamakan." Mungkin inilah waktunya kita menjawab panggilan itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan jadi bagian dari sistem yang membunuh pelan-pelan."
Bukan berarti kita harus membakar semuanya. Tidak. Tapi kita bisa mulai menyalakan cahaya. Kecil saja dulu. Di dalam diri kita masing-masing. Cahaya yang membuat kita lebih jujur dalam membeli. Lebih adil dalam menjual. Lebih manusiawi dalam mengambil keputusan. Cahaya yang membuat kita bertanya, bukan hanya apa yang aku dapat, tapi juga siapa yang akan terluka dari keputusan ini. Karena hidup ini bukan tentang menang sendiri. Hidup ini tentang merayakan keberhasilan bersama. Tentang menciptakan sistem yang tak sekadar efisien, tapi juga welas asih. Kita perlu ekonomi yang tidak membuat orang bekerja seperti mesin. Kita perlu sistem yang tidak menilai hidup manusia dari produktivitas semata. Kita perlu nilai baru. Dan nilai itu lahir dari hati yang sadar. Dari manusia yang berani melihat wajah dunia apa adanya. Dan tetap mencintainya. Krisis ekonomi global bukan akhir dari dunia. Ia bisa jadi awal. Awal dari kebangkitan moral. Awal dari revolusi batin. Awal dari tatanan baru yang lebih adil, lebih jujur, lebih berani. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini adalah bagian penting dari itu semua. Suaramu berarti. Langkahmu penting. Pilihlah untuk peduli. Pilihlah untuk memahami. Pilihlah untuk hidup dengan hati yang tidak hanya berpikir, tapi juga merasa. Dan akhirnya, kita sampai pada ujung jalan dari percakapan panjang ini. Bukan akhir dari segalanya, tapi jeda sejenak. Untuk merenung, untuk mendengar kembali gema yang masih tinggal di dalam dada. Krisis ekonomi global bukan sekadar berita di layar kaca. Bukan hanya deretan grafik menurun atau data yang menciutkan hati. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang kita semua, yang hidup dalam sistem yang kerap lupa pada esensinya sendiri. Sistem yang kita buat untuk melayani, tapi kini justru mengendalikan kita. Uang yang kita ciptakan untuk mempermudah hidup, tapi kini justru menentukan nilai hidup itu sendiri. Pasar yang seharusnya jadi tempat bertukar, malah jadi medan perang tanpa henti. Antara yang punya dan yang tak punya, yang kuat dan yang lemah. Kita telah melihatnya berulang kali. Setiap beberapa tahun, dunia seperti terbakar kembali oleh krisis utang, krisis perbankan, krisis pangan, krisis iklim, krisis kepercayaan. Dan semuanya menyisakan luka. Luka yang sering tak kita akui karena terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu biasa terjadi, hingga kita menganggapnya wajar. Tapi hari ini, aku mengajakmu untuk tidak lagi menganggapnya biasa. Untuk tidak lagi menormalisasi penderitaan. Untuk tidak lagi hanya menjadi penonton yang pasrah. Karena perubahan tidak lahir dari kekuatan besar, tapi dari keberanian-keberanian kecil. Dari orang-orang seperti kita. Yang mau membuka mata, membuka hati, dan berjalan perlahan menuju cara hidup yang lebih waras. Kita tak bisa menyembuhkan dunia sendirian, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut melukainya. Kita bisa membentuk komunitas yang peduli. Kita bisa membangun ekonomi yang adil. Kita bisa hidup dengan nilai, bukan hanya dengan harga. Dan itu semua dimulai dari kesadaran. Dari keberanian untuk mendengar narasi seperti ini, meski pahit, meski mengusik kenyamanan. Jika kamu sampai di sini, berarti hatimu masih hidup. Masih ada nyala kecil di dalam dirimu yang belum padam. Jagalah itu, peluk erat cahaya itu. Karena dunia sangat membutuhkannya. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan batin ini. Dan semoga setelah ini, kita tak hanya menjadi pendengar krisis, tapi penyembuh bagi dunia yang sedang terluka.